kelas 11 bahasa. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang PPT minggu lalu, yaitu tentang konsep nilai-nilai budaya. Kita sudah masuk ke KD yang ketiga mengenai sistem nilai budaya. Nah, teman-teman amatilah gambar berikut ya. Ada dua gambar, yaitu semuanya dua-duanya adalah gambar tentang bagaimana cara petani menanam padi ya. Gambar yang pertama ini tentang subak, kemudian gambar yang kedua tentang tandur. Nah, subak ini adalah cara masyarakat di Bali untuk menanam padi, seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan minggu lalu, bahwa tradisi subak ini tidak hanya isinya tentang mereka ingin menanam padi, bagaimana caranya, tidak, tapi di sini terkandung banyak sekali nilai-nilai budaya, bagaimana mereka harus bekerja sama supaya sistem subak ini di Bali bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kalau sistem tandur ini biasanya ada di Pulau Jawa ya. Kalau di Jogja terutama ya, kalau tandur ini adalah para petani yang mereka ingin menanam padi yang sawahnya itu memang ada di dekat aliran mata air ya, atau biasanya dialirkan melalui selokan-selokan itu ya. Jadi kalau di Jogja sistem ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi mereka tanamannya bisa subur karena memang di sebelah kanan kirinya biasanya ada pengairan yang berjalan dengan lancar. Nah, tetapi kalau sistem tandur ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau di tempatnya Ibu ya. Kalau di Wonosari, daerahnya Ibu itu tandur ini tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena sistem pertanian yang ada di tempatnya Ibu itu sawahnya adalah jenis sawah tada hujan. Jadi kami bisa menanam padi kalau musim hujan tiba. Jadi tidak setiap saat seperti tandur. Kalau tandur ini kan setiap saat kapanpun bisa. Kalau di tempat Ibu setahun ya hanya sekali ya. Sekarang kita akan masuk ke nilai budaya itu apa sih. Nah, kita ada penjelasan tersendiri nilai apa, kemudian nilai budaya itu apa. Nilai itu merupakan segala sesuatu tentang hal baik dan tentang hal buruk ya. Jadi tidak hanya hal baik saja, tetapi juga hal buruk. Kemudian nilai budaya itu apa? Merupakan pola-pola pemikiran serta tindakan tertentu yang terungkap dalam gagasan ya, himpunan gagasan atau ide, kemudian aktivitas manusia ataupun artefak atau benda-benda peninggalan manusia itu sendiri. Nah, gagasan, aktivitas dan artefak tersebut juga bersifat baik ataupun buruk ya. Ini menurut Ruth Benedict. Nah, nilai budaya itu adalah nilai-nilai yang disepakati. Jadi sudah disepakati bersama, kemudian itu tertanam dalam suatu masyarakat juga, atau lingkup organisasi, ataupun mengakar dalam kebiasaan-kebiasaan hidup manusia, kepercayaan, dan juga kadang timbul di dalam simbol-simbol di dalam kehidupan masyarakat. Nah, nilai-nilai budaya itu ada yang bisa terlihat dengan jelas ataupun yang tidak terlihat. Nah, misalkan ya, kalau yang bisa terlihat dengan jelas itu muncul di dalam simbol-simbol atau tulisan-tulisan, slogan-slogan seperti itu kan bisa dilihat dengan jelas oleh mata. Tetapi ada nilai-nilai itu yang tidak bisa dilihat oleh mata, atau disebut contohnya adalah kepercayaan yang tertanam dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau kepercayaan itu kan tidak bisa dilihat, tetapi kalau logo-logo atau simbol itu kan bisa dilihat oleh mata. Nah, sistem nilai budaya itu sendiri apa?
Sistem nilai budaya itu merupakan bagian dari sistem gagasan, ya. Jadi sistem nilai budaya itu merupakan bagian dari sistem gagasan. Jadi atau ide manusia itu muncul kemudian akhirnya menjadi suatu sistem nilai budaya yang akhirnya nanti akan mengakar dalam kebiasaan sehari-hari atau norma-norma kehidupan masyarakat sehari-hari. Merupakan pandangan mengenai soal-soal yang berharga dan bernilai dalam hidup, menjiwai semua pedoman dan mengatur tingkah laku masyarakat. Nah, pedoman tingkah laku tersebut meliputi adat istiadat, aturan, pandangan hidup, dan ideologi pribadi. Jadi ide-ide manusia itu muncul kemudian dituangkan dalam sebuah nilai atau norma dan dihidupi, dijiwai oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari yang tercermin dalam tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai atau norma-norma itu meliputi ada istiadat, aturan, pandangan hidup, dan juga ideologi pribadi. Nah, sebenarnya kalian selama ini itu sudah mengikuti sistem nilai budaya yang ada di daerah kalian masing-masing. Nah, nilai budaya yang tertanam dalam kehidupan masyarakat, yang jelas setiap nilai budaya itu di wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya, di negara yang satu dengan negara yang lainnya, atau di dunia ini tuh nilai-nilai budayanya pasti berbeda-beda. Tetapi sebenarnya pada dasarnya itu hampir sama atau sejalan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Karena sebenarnya masalah-masalah dasar yang dihidup menjadi masalah dalam hidup manusia itu sebenarnya hampir sama, ya. Jadi ada 5 masalah dasar dalam hidup manusia yang sebenarnya itu hampir sama manusia di seluruh dunia ini, ya. Jadi nilai-nilai budaya di seluruh dunia itu jelas berbeda tetapi sebenarnya hampir sama. Kenapa? Ya karena memang manusia itu sebenarnya pada dasarnya memiliki masalah yang sama. Nah, ada 5 masalah yang dalam kehidupan manusia itu yang sama, ya. Yang pertama adalah tentang hakikat hidup manusia. Kemudian yang berikutnya adalah hakikat karya manusia, tentang karya itu untuk menafkahi hidup dan karya itu untuk kehormatan. Yang ketiga, persepsi manusia tentang waktu, yaitu tentang masa depan, masa kini, masa lalu, dan masa depan. Kemudian pandangan terhadap alam, di mana manusia itu tunduk kepada alam yang dahsyat, manusia berusaha menjaga keselarasan dengan alam, dan manusia berusaha menguasai alam. Yang terakhir adalah hubungan manusia dengan manusia. Itu tergantung pada sesama, tergantung pada tokoh, dan juga tentang individualisme. Nah, ini adalah kerangka orientasi nilai budaya manusia menurut Clarkhon dan Studebaker. Nah, ini ada 5 tadi masalah pokok dalam kehidupan manusia yang sebenarnya masalah yang dasar ini antara wilayah yang satu dengan yang lainnya atau negara yang satu dengan negara yang lain itu sebenarnya sama. Manusia pada dasarnya masalah pokok yang dihadapinya itu sama. Nah, ini adalah nilai orientasi budayanya yang kemarin sudah kalian berikan contoh. Nah, sekarang Ibu akan merangkum dan menjelaskan tentang atau menyamakan persepsi gitu ya dari jawaban kalian kemarin. Mulai dari yang pertama, misalkan ini, hakikat dan sifat manusia. Hidup adalah buruk, dan yang di sini hidup adalah baik. Di sini hidup adalah buruk, namun harus diperbaiki. Nah, Ibu di sini akan memberikan contoh dari hasil pekerjaannya Vincent, ya. Nah, kalau yang di sini hidup adalah buruk. Nah, kalau contoh yang diberikan Vincent itu adalah contohnya di Amerika itu terdapat suku Indian yang memiliki paham bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah suatu kesialan. Hal tersebut terjadi karena mereka
berpendapat bahwa bayi yang lahir sebelum nantinya hanya akan mendapat kesulitan dan kesengsaraan dalam menjalani hidup di dunia. Nah, jadi ini contoh tentang apa istilahnya, kayak semacam, ya mungkin kalau ibu menyebutnya bisa kayak tahayul gitu ya. Jadi di suku Indian sana memiliki paham kalau bayi yang lahir itu adalah suatu kesialan gitu. Padahal kan kalau kita kan bayi yang lahir itu adalah suatu berkat gitu ya. Jadi berbeda-beda ya. Hidup adalah buruk di tempat suku Indian itu seperti itu gitu ya. Kalau misalkan di tempatnya ibu ya, contoh tentang hidup adalah buruk itu ya, misalkan kalau kayak semacam tahayul gitu, misalkan ini kalau di tempat ibu tuh kayak misalkan kalau kita itu lahir atau meninggal ya, salah satu orang di tempat kita tuh lahir atau meninggal di hari Jumat Kliwon ya. Di hari Jumat Kliwon itu dianggap itu adalah suatu kesialan, itu hidup adalah buruk ya. Kenapa? Kalau misalkan meninggal di hari Jumat Kliwon itu katanya ya, itu dianggap nanti mayatnya di dalam kuburan itu akan diambil oleh sesuatu yang nggak tahu, nggak terlihat gitu ya. Jadi makanya kalau orang yang meninggal di hari Jumat Kliwon itu pasti mayatnya itu akan ditunggui oleh keluarganya kurang lebih selama 7 hari ya. Jadi benar-benar ditunggui di kuburan situ supaya si mayatnya itu tetap aman, supaya tidak diambil apa ya, mungkin binatang buas atau apa gitu ya. Jadi itu kayak semacam kesialan, keburukan gitu ya. Itu kalau di tempat ibu. Nah, mungkin nilai budaya yang ada di tempat kalian juga berbeda-beda ya. Nah, kemudian yang berikutnya, hidup adalah baik. Di tempatnya Vincent ini diberikan contoh, seorang yang sukses di dunia pasti beranggapan bahwa hidup di dunia merupakan anugerah dari Tuhan karena bisa menikmati hidup serta sukses di dunia. Nah, ini adalah contoh dari hidup adalah baik. Nah, kalau ini ya gampang saja ya, contohnya hidup adalah baik ya segala sesuatu yang apa ya, berkat yang dirasa itu membahagiakan dalam kehidupan kita, itu kita akan menganggap itu hidup adalah baik. Tetapi kalau segala sesuatu yang menurut terjadi pada kehidupan kita terus kita tidak menerimanya dengan rasa syukur dan bahagia, ya itu akan menjadi hidup yang buruk. Kemudian contoh yang hidup adalah buruk namun harus diperbaiki. Contohnya adalah orang yang memiliki agama beranggapan bahwa hidup memang buruk tetapi akan menjadi lebih baik apabila kita berikhtiar, sehingga ia menjadi orang yang selalu optimis dalam hidupnya dan berpikir bahwa hidup itu pilihan. Nah, jadi maksudnya mungkin seperti ini nih ya, contohnya dari Vincent ya. Jadi kalau orang yang memiliki agama beranggapan bahwa hidup memang buruk tetapi menjadi lebih baik apabila kita berikhtiar. Jadi kita akan menjadi lebih bersyukur lagi ya kalau kita tuh berikhtiar. Itu ya istilahnya kayak semacam kalau kita tuh mempunyai kayak nadar gitu ya, kalau nanti kedepannya kalau aku mendapatkan rezeki yang lebih, nah nanti aku akan melaksanakan semacam upacara rasa syukur supaya kita bisa menjadi lebih bersyukur. Jadi contohnya misalkan nanti kalau ulangan aku mendapatkan nilai 100, aku akan memberikan atau membelikan makanan kepada mereka, membagikan makanan kepada mereka yang ada di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu kan menjadikan kita yang tadinya mungkin kita menjadi orang yang kurang bersyukur, kemudian nanti kita akan menjadi lebih bersyukur lagi dengan cara kita berikhtiar atau kita bernadar. Kemudian yang berikutnya adalah hakikat kerja.
contohnya punya Vincent itu adalah kerja untuk hidup. Contohnya ayah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya dengan bekerja sebagai buruh pabrik ya. Jadi oke ya, ini jadi hakikat untuk hidup itu ya kita kerja untuk mendapatkan uang, dan uang itu untuk dipakai untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kerja untuk mencari kedudukan. Contohnya di mana bila suatu karya yang dihasilkan bisa mengangkat suatu derajat atau kehormatan di mata orang lain di dalam atau luar perusahaan ya. Jadi ini kerja bukan untuk asal-asalan mencari uang gitu ya, tapi kerja juga untuk mencari kehormatan atau pengakuan dari orang lain ya, atau prestis lah ya. Jadi misalkan menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pengusaha, menjadi ya yang kerja ada ada kedudukannya, ada titel-titelnya. Nah itu kerja untuk mencari uang plus kedudukan, jadi untuk mencari pengakuan dari masyarakat. Kemudian kerja untuk menambah mutu karya. Contohnya seorang pencipta lagu campursari bukan hanya untuk mendapatkan uang, tetapi lebih kepada melestarikan budaya campursari itu ya, betul ya. Jadi kerja untuk memberikan mutu karya. Jadi kerja dapat uang, dapat kedudukan, tapi juga dia juga menambah mutu karya. Jadi ada karya-karya yang dia hasilkan. Kemudian yang berikutnya adalah hakikat manusia dalam ruang, yaitu yang masa lalu dulu ya. Contoh untuk yang hakikat manusia dalam ruang yang masa lalu itu ya, misalkan ini punya Vincent itu diberikan contoh ketika seseorang punya trauma di masa lalu, ia akan sengaja atau tidak melakukan hal tersebut kepada orang lain ya. Jadi kan yang masa lalu itu kan memang bagus untuk diorientasikan untuk menjadi sebuah evolusi diri mengenai apa yang sepatutnya dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi masa lalu itu kan bisa dijadikan cermin bagi apa yang akan kita lakukan di saat ini dan juga di masa depan. Itu bagus ya. Tetapi kita harus memilah-milah ya, masa lalu mana yang harus kita jadikan pedoman untuk kita lakukan lagi dan masa lalu mana yang harus kita buang ya. Jadi masa lalu yang buruk harus kita tinggalkan, dan masa lalu yang baik boleh kita perbaiki lagi dan kita tingkatkan. Jadi contohnya punya Vincent, kalau masa lalu mungkin ada orang yang punya trauma hal-hal yang sangat buruk gitu. Mungkin tahun lalu di tahun 2020 ada di antara kita mungkin ya kehilangan keluarga karena mungkin ada yang terkena COVID atau apa, dan itu menyebabkan trauma. Nah itu tinggalkanlah masa lalu hal-hal yang seperti itu ya. Atau mungkin ada yang tahun lalu mungkin kalau kehidupan para artis itu ya ada yang terkena narkoba dan lain sebagainya, itu menimbulkan trauma. Tinggalkan hal-hal seperti itu. Jadi ambil saja hal-hal yang baik. Misalkan tahun lalu kalian ingat-ingat ketika kalian masih bisa bertemu dengan teman-teman, itu dijadikan semangat motivasi untuk kedepannya, untuk yang kita lakukan sekarang dan yang di masa depan. Jadi kita bisa semakin bersemangat lagi untuk belajar, dan itu bisa memberikan mood yang baik ketika kalian sekolah meskipun di masa pandemi seperti ini. Kemudian hakikat manusia dalam ruang yang bagian masa kini. Nah, masa kini itu adalah apa yang dilakukan itu ya hanya untuk hari ini, ya. Jadi berorientasinya orang yang berpikiran ya masa kini itu hidupku tuh ya saat ini saja, gitu ya. Jadi sebenarnya itu bagus ya, karena apa? Orang yang berpikiran tentang apa yang terjadi hari ini itu mereka seolah-olah berpikiran kalau ya kita nggak tahu kedepannya itu apa yang akan terjadi, masihkah kita hidup untuk besok. Nah
orang yang berpikiran masa kini, orientasi masa kini itu justru mereka akan berbuat untuk hal yang seoptimal mungkin, yang sebaik mungkin, karena mereka pasti berpikiran untuk, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Jadi orang yang berorientasi untuk masa kini itu juga baik ya, karena mereka pasti akan bekerja dengan sangat maksimal. Kemudian masa depan. Nah, kalau yang berorientasi ke masa depan itu contoh manusia yang futuristik ya. Jadi mereka memandang pasti lebih maju dibandingkan dengan yang lainnya, karena pasti pikirannya itu sudah terbentang jauh ke depan dan mempunyai pemikiran yang lebih matang mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jadi memikirkan cita-cita dalam hidup mereka yang akan datang. Jadi mungkin kalian di sini sudah semuanya punya cita-cita yang berbeda-beda. Nah, itu jadikanlah itu sebagai motivasimu untuk kalian semakin giat belajar di masa kini ya. Kemudian yang hakikat manusia dengan alam. Yang pertama itu tunduk kepada alam. Nah, kalau tunduk kepada alam itu contohnya ya, kita nggak bisa memungkiri tentang kedahsyatan alam ya. Misalkan ada bencana, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya. Itu adalah contoh masalah yang dihadapi manusia dengan alam yang ya kita harus tunduk, mau nggak mau kita harus tunduk karena kita nggak bisa melawan kekuatan alam. Kemudian selaras dengan alam itu contohnya ya tentang bagaimana kita menjaga alam ini supaya seimbang, tetap seimbang ya. Contohnya dengan reboisasi, terus ada penanaman mangrove di tepi pantai, kemudian ada ya kita tidak membuang sampah secara sembarangan supaya tidak terjadi banjir. Jadi ada balance yang terjadi antara manusia dengan alam itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah menguasai alam. Nah, kalau menguasai alam ini misalkan kalau di dalam gambar ini tadi menebang pohon secara liar gitu ya, tanpa ada reboisasi, itu contoh menguasai alam. Atau kita melakukan rekayasa genetika pada jenis-jenis tanaman. Nah, itu salah satu juga tentang bagaimana kita akan berusaha untuk menguasai alam. Kemudian yang terakhir adalah hakikat manusia dengan manusia. Itu memandang kepada tokoh yang pertama. Nah, kalau yang memandang kepada tokoh ini contohnya misalkan kalau di Indonesia ya biasanya ada tokoh-tokoh agama. Nah, kita mengikuti tokoh tersebut. Jadi kita sungguh sangat mengagumi, meninggikan tokoh tersebut gitu ya. Jadi mungkin kalian juga punya idola sendiri tentang tokoh. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Ibu tidak usah sebutkan siapa-siapa gitu ya. Jadi kalian pasti punya idola tersendiri. Kemudian ketergantungan dengan sesama. Contohnya adalah kerjasama yang dilakukan antar anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama. Kemudian individualisme. Nah, kalau individualisme itu mungkin ada di antara kalian yang tipe orang yang individualis, tidak bisa bekerja kalau bersama-sama, tapi kalian bisa menyelesaikan itu dengan baik dan cepat kalau kalian sendiri. Nah, itu ada ya, orang-orang seperti itu juga ada. Individualisme itu juga sebenarnya ya ada sisi baik dan juga ada sisi positifnya. Nah, teman-teman, ini adalah penjelasan tentang sistem nilai budaya. Nah, dari kelima masalah pokok yang dihadapi manusia ini sebenarnya hampir sama di seluruh dunia. Nah, masalah-masalah inilah yang akhirnya nanti akan menimbulkan sebuah ide-ide, menimbulkan sebuah gagasan yang akhirnya nanti akan ada nilai-nilai yang tertanam dalam kehidupan masyarakat. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Terima kasih.